Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai saat sekarang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, kekuatan dan usia sehingga kita bisa bertemu dan bertatap muka lagi dengan sahabat muslim semua. Mudah-mudahan dimanapun Anda berada senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat dan juga salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada umatnya yang senantiasa tunduk patuh mengikuti ajaran-ajarannya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang diberi syafaat olehnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas berkenaan dengan keutamaan sholat 5 waktu. Dan kita tahu bersama bahwa sholat ini adalah merupakan ibadah yang spesial, yang mana sholat ini berbeda dengan ibadah yang lainnya seperti zakat, saum, dan juga haji. Kenapa berbeda? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung memberikan perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa keutamaan bagi siapa yang melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaan yang pertama, sholat 5 waktu ini merupakan amalan yang paling afdal, amalan yang paling utama. Sebagaimana sahabat Rasulullah SAW Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridainya, qala, dia berkata, sa'altu Nabi SAW, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul amali afdal. Kata beliau, ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Qala Rasulullah, kemudian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah as-sholatu li waq'atiha, salat pada awal waktunya. Salat awal waktu ini merupakan amalan yang paling afdal. Kemudian summa ayun, Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah. Kemudian kata Rasulullah, jihad fi sabilillah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, summa ayun? Qala birrul walidain. Kemudian kata Rasulullah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini hadis menjelaskan kepada kita semua bahwa sholat ini merupakan ibadah yang paling utama, ibadah yang paling afdal di antara ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian yang kedua, keutamaan sholat 5 waktu itu adalah sholat ini akan memberikan tameng kepada kita, penghalang kepada kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna sholata
tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat ini akan mencegah diri kita dari perbuatan keji dan juga munkar. Perbuatan-perbuatan maksiat yang biasa orang lakukan. Bagi orang yang sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Kemudian yang ketiga, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaan sholat 5 waktu itu adalah sholat 5 waktu ini akan menghapus dosa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-shalawatul khamsu, sholat 5 waktu, wal jumu'at ila jumu'at, kemudian Jumat ke Jumat lagi, wa Ramadan ila Ramadan, kemudian Ramadan ke Ramadan lagi, mukaffiratu ma bainahu. Maka ini sebagai kifarat, penebus dosa. Ya, jadi sholat 5 waktu ini adalah untuk menghapus dosa-dosa kita yang selama ini kita lakukan. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat, kata Rasulullah, ara'aitum law anna nahara bi babi ahadikum. Tahukah kalian kalau seandainya di depan pintu kalian itu ada sungai, yagtasilu fihi kullu yaumin khamsan. Kata Rasulullah, kemudian kalian mandi di sungai itu 5 kali sehari. Mataqulu dzalika yubki min daranihi. Apakah akan ada tersisa kotoran yang melekat pada diri kalian? Qalu, para sahabat mengatakan, la tubki min daranihi syai'an. Tidak ada ya Rasulullah kotoran ataupun daki yang akan menempel pada badan kita ketika kita mandi 5 kali sehari semalam. Sahabat muslim, kita tahu bersama, orang Indonesia itu paling mandinya maksimal 3 kali, 2 kali rata-rata. Ya, 2 kali sudah bersih kelihatan oleh kita. Apalagi ini 5 kali sehari. Subhanallah. Nah, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kata Rasulullah selanjutnya, qala fadhalika mislu shalawatil khamsu. Itulah gambaran sholat 5 waktu yang kita lakukan sehari semalam. Yamhullaha biha khotoya. Nah, dengan sholat 5 waktu itu, dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa apa saja? Yang jelas dengan catatan dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil. Seperti apa? Mulut kita berbicara yang tidak baik, mata kita melihat yang tidak baik, hati kita, otak kita berpikiran yang tidak baik, tangan kita, kemudian kaki kita. Subhanallah. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah di antara keutamaan-keutamaan yang akan kita raih ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kiranya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan amalan sholat ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.